nanti dibawa ke Kediri. Oke paham. Itu besok deh. Oh, iya. Kita beresnya. Saya Iya. nyambung berarti besok saya minta izin Iya. bisa ya. Iya. Terus alhamdulillah. Oke. Sebentar tadi masih Oke, terputus nih. dilanjut dulu Bang. Iya, Iya. Saya jadi radikal ntar. dilanjut dulu. Iya, pemahamannya bisa keliru nanti. bisa keliru. Dianggap Berarti mantan tadi. berarti mantan Wah. radikal. Oke, nah, gitu, oke, sepakat. Nah, Sepakat. kemudian di Sidikiyah ini, sebelum saya berbaiat di Sidikiyah ini, saya sudah melihat ini penampilan Pak Kus ini dan teman-teman ini bagaimana memperlakukan sesama manusia bersosial ini seperti apa. Disitulah saya ketemu Venice. Artinya kenapa? Nah ini orang-orang baik, orang yang nggak punya rumah dibikinin, dikasih gratis sak isinya itu setahu saya ini. Saya belum lihat hanya Sak dengar isu. isinya, jadi- itu bener. Ada rumahnya, Pak. Yang dibangun-bangun itu yang isu itu ada. Katanya Sidikiyah bangun rumah. Oh iya ada. Ada, nanti Tapi kita kan- tunjukin. Nanti bisa Iya. suatu saat nanti saya mau Iya. dokumentasi. Kan tidak di sini otomatis kan. Terpencar katanya, kan? Terpencar di Oke. beberapa kabupaten. Nah, artinya konsep manunggalnya keimanan dan kemanusiaan itu selesai di sini saya temukan. Oke. Jadi orang yang beriman nggak bisa mencintai ciptaannya Tuhan, beriman pada Tuhan, tapi nggak bisa mencintai ciptaannya Tuhan, itu membingungkan bagi saya logikanya. Karena kalau Baik. saya mencintai penjenengan, Ya. saya nemukan sepatunya penjenengan pasti saya rawat. Ya. Kalau saya ngomong mencintai penjenengan, saya sayang sama penjenengan, kemudian saya temukan sepatu penjenengan terus tak iles-iles, itu kan konsepnya Iya. nggak karu-karuan. Jadi karu-karuan, ya. kalau ngomong iman sama Tuhan pasti merawat apa yang dimiliki Tuhan, apalagi ini ciptaannya. Lah ciptaan Siap. dalam Sepakat hal saya, ini Pak. yang paling Oke. paling populer lah, yang selalu jadi pokok bahasan adalah kita manusia sesama ini, nggak peduli rupanya kayak apa, nggak peduli agamanya apa, nggak peduli sukunya apa, kita berbaik hati pada mereka. Artinya dengan melihat langsung melalui Pak Kus, kenal Pak Kus, dedikasi di sini membuat jatuh cinta begitu kan akhirnya? Membuat jatuh cinta. Suatu hari saya diajak jalan-jalan masuk ke sini. Lah, ini pondok kok kayak gini ya. Jadi hari Iya, itu kalau saya masuk pondok, Pak, biasanya kan Arab-Arab nih udah sangat biasa, tapi kok ada Coro kok ada bahasa Jawa, ada lengkap sekali. Wah, ini saya bilang ini kok Nusantara banget, tapi kok isunya kok ya kemarin ada aliran apa. Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Kita lanjut Iya. untuk mempersingkat waktu ya. Iya, Oke, iya. Pak Kus silakan ya. Iya. Wah, ini debu ini. Jeglong-jeglong. Loh ini live ya? Loh, Ini live ini. ini live Gus? Live ya. Tadi saya udah minta izin loh. Oh iya, Iya. terima kasih. Nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubul waton minal iman. Jadi ada ini hubul waton. apa? Hubul waton minal iman. Ya, mencintai tanah air bagian daripada iman. Ini tadi udah sini. Ini yang vital-vital aja ya Pak sementara ya. Ini Vital-vital umum ya. Ya. Oke. Jadi- Ini kita tadi udah di sini. Sekarang ini Next. ada gapura lagi. Ini gapura yang resmi Jamiatul ini, namanya IHJ. Jamiatul Muzakirin Ya. Yarju Rahmatullah. Ya. Rahmatullah. Oke. Ah, Oke. Ini santri juga. Iya santri. Ini santri juga. Sudah sebentar. Minta waktunya. Udah nyantri berapa lama? Tanya nggak apa-apa ya Pak Gus? Boleh silakan. Nyantri berapa lama? baru setahun. Baru setahun. Betah. Alhamdulillah. Nyaman. Oh, asramanya di mana? Di Merobit. Di sini juga kawasan sini. Iya. Oke, makasih ya. Oh iya, santrinya apa tadi Murabit apa? Murabit ya tempat ini. Tempat apa ya asramanya. Oh, Kayak ini konsep santrinya Pak Yai. ini penjaga juga. Ya, jaga anak-anak Biar santri. Oke. Ini konsep santrinya seperti ini ya. Habis kita ngomong santri, konsepnya Oke, ini kalau santri. Pak Yai ini. Oh, San itu 3, oke. tri itu manusia. Saya berhenti dulu ini kayaknya Ya. ada objek nih ya. Ini santri. Yang menonton berapa itu, Pak? 1.300. Oke ya. 1.500. Ini yang kemarin viral, teman-teman.
mulai dari gapura, makanya ada pembayatan tadi juga ikut dijelasin, ditemani sama Pak Kus. Ini Pak Kus. Iya, Nah ini apa Pak? Santri Insan 3. Iya, tadi santri dan konsep Pak Yai itu singkatan. San itu dari kata insan, manusia. Pak Kus, bacakan dan Iya. jelaskan. Santri, insan 3. Satu. San itu insan. Insan. Tri itu kan tiga. Tri 3. Tiga kan dari bahasa Jawa kan. Oke. Eko, Dwi, Tri kan begitu ya. Oke. Ya. Satu, wajib melaksanakan hubungan kepada Allah. Zat Oke, wajibal wujud. Oke. Kedua, wajib melaksanakan hubungan kepada sesama manusia. Oke. Tiga, wajib melaksanakan hubungan kepada alam. Oke. Itu konsep santri itu menurut Toreko Sidika seperti itu. Oke. Kalau ini Pak, Kalau ini gapura. Gapura Jadi, untuk ini di sana lorong itu apa? di sana itu ada tempat yang namanya Isti'anah. Gedung Isti'anah itu bulat 1 hektar. Di 1 situ hektar? iya, ini bulat. masih 1 hektar Pak. Masih hanya bulatannya aja itu 1 hektar. Bulatannya 1 hektar. Sebutannya bulat hektar di situ Jalannya sempit nanti aja Pak ya. biasanya ya, biasanya sekitar 15.000 sampai 19.000 orang ngumpul pada tanggal 15 itu Pak I memberikan pengajian. Ya, saya ketemu. Ya. Itu apa kok ada Trimanunggal Jati? Wah, ini pasti kayak sesat-sesat begitu kok tulisannya bukan Arab malah Hono Coroko ini. Saya mau tanya boleh? Ya, Saya silakan. Bloto Suko loh Pak. Jadi mohon maaf ini bahasanya memang bahasanya nggak bisa saya. Jadi ngomongnya ya begini aja. Ini apa? Albiru. Albiru itu kan dari bahasa Arab itu, Oke. ya kebaikan. Kalau dari sini disingkat, Albiru itu singkatan dari Asri, Lestari, Besri, Indah, Nyaman, Utama. Jadi Albiru. Jadi slogan Albiru. Setahu saya itu kalau biru itu mirip-mirip kayak ungu simbolnya janda. Ini enggak, ini albirunya ini artinya ini kalau di sini. Birun ya, kebaikan kan? Bahasa Arab Siap. artinya kebaikan. Ini objeknya. Ya. Ini kenapa tulisannya Hono Coroko, Pak? Pak Gus. Ya, Sasto Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu itu kan memang konsep dari Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Bawono Langgeng. Kalau yang nyantri ini orang luar pulau kan bahasanya nggak ngerti nih, Pak. Ini kok kejawen sekali. Trimanunggal Jati yang di sana. ya, Ini Jati Manunggal. Jati Manunggal. Oh, ini ada lukisan alam, Ya. gunung. Oke, saya ketemu lagi objek. Langsung Pak Gus, Ya. biar ini ya agak cepat waktunya. Lah ini kok ada proklamasi Pak? Nah, ini karena Ini bukan gedung Juang. bukan Apa? Gedung- Min, Gedung Juang. ini bukan gedung Juang loh ini. Kok ada proklamasi? Coba. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kok kalau saya ingat ini kan waktu SD di Oh ya. Iya, oke. Waktu PPKN apa dulu ya? Pelajaran itu. Ya? PKKN. Mbah aku selali soalnya ninggal ke SD wis suwi. Tur bangkune ra tau tak pangan. Oke ya. Jakarta 17 bulan 8 1945 atas nama bangsa Indonesia. Ini kan pesantren, Pak, bukan gedung Juang atau gedung Seknek atau BPIP kan bukan, ini pesantren ini. Iya, karena memang kan tadi kita dari awal hubul watun minal iman. Dari orang yang iman kepada Allah. Oke. Itu wujudnya itu ya mencintai sesama manusia, mencintai tanah air, mencintai negara yang disebutkan. Orang yang mau masuk Toreko Sidikiyah itu harus sanggup cinta kepada negara Republik Indonesia. Itu Itu syarat harus paling syarat. Utama. Iya, jadi kalau mau masuk ditanya dulu, Anda sanggup nggak cinta kepada Republik Indonesia? Sanggup baru boleh masuk, nggak sanggup nggak boleh. Itu, maka sudah sangat pas kan? Ini nyambung kan dengan Lah kalau cuma pengen belajarnya kitab agama, ya tetap harus sanggup. Kalau nggak sanggup nggak boleh. tetap harus apal Pancasila. Oh ya otomatis itu dengan Bapak sendirinya. bisa buktiin nggak? Bisa. Santrinya enggak. Ini belum nyampe ke pesantren apa ke tempat apa namanya? Tempat tidur itu apa? Tempat nginep santri? Apa namanya? Asrama. Asrama. Di asrama ada santri. Ada. Ngomong-ngomong kemarin santri ini banyak yang pulang gara-gara kasus itu, Pak. Nah, Ini banyak yang pulang. enggak, itu karena liburan kan kita. Liburan. Liburan.
Jadi waktu Loh, berarti ini sepi gara-gara libur. ini libur, ini hari libur. Kalau nggak libur ya ramai. Saya pikir sudah pada pulang santrinya gara-gara kejadian kemarin. Enggak. Emang ini hari libur sekolah. Allahu Akbar, saya enggak tahu. Kembali lagi Gus. Ini Apa? kan menerapkan Aku Pancasila. tahu aku kesel Coba ngomong. Bapak baca Oke, siap. Pancasila dong. Gini, Iya dong. biar lebih Anda mantap, saya tidak akan baca. Saya baca mulai dari pembukaan sampai akhir, di situ ada Pancasila. Buktikan. Iya. Buktikan. Oke. Siap. Ini masuk. Nah, ngudut. Bismillahirrahmanirrahim ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku udah belajar gitu. Kameranya. Fokus kamera. Aku sing sok NKRI kok, aku sok NKRI lho padahal lho. Tapi ini tanya ya Bang. Ini bisa dibuktikan nggak nanti santri saya coba? Oh bisa. Pancasila lah. Bisa. Pancasila undang Indonesia 3 stansa kita hafal. Teks proklamasi kita hafal. Sumpah Pemuda kita hafal. Oke, Sumpah Pemuda sekali lagi. Enggak, nanti jangan, ini waktunya ini mau sebelum maghrib soalnya harus selesai. Ya, karena masih banyak objek yang harus kita selesaikan dulu. Oke, ini mengenai proklamasi sudah selesai, Pak. Itu Pak, itu matahari terbit apa maksudnya? Oh iya, ini wasiat terakhir. Itu besar sekali, ini cuma posisinya jauh. Iya. Kita di sini aja ya, nggak usah jauh-jauh, aku ngos-ngosan nih. Boleh. Ya. Sini aja, itu apa itu? Ini adalah pesan terakhir Wage Supratman. Jadi Wage Supratman itu kan satu yang paling fundamental meninggalkan lagu Indonesia Raya. Ya, yang kemudian dari lagu itulah kita bergerak semuanya untuk bangkit membangun jiwa bangsa. Nah, selain lagu Indonesia Raya, beliau itu meninggalkan lagu terakhir judulnya 7 Wasiat Terakhir. Apa 7 wasiat itu? Yaitu mengenai kecintaan beliau terhadap Indonesia dan lahirnya negara Indonesia. Dan aku menjadi 7 itu. Iya. WR Supratman. Astagfirullahaladzim, itu apa itu? Gede banget. Tuh. Sebentar Pak, izin. Biar mempersingkat waktu. Ini apa ini? Nah, itu monumen Garuda apa ini? Pancasila. Sudah. Pesantren ada monumen Garuda Pancasilanya ya. Ini pesantren apaan ini? Pesantren apa kantor BPIP, Bos? Ini kok enggak. Saya gedung BPIP saya tahu, kok Garudanya kok lebih besar ini. Ya, Sini, ini Pak. mungkin yang cukup terbesar. Ada satu yang mungkin jarang diperhatikan. Jadi ini ada kisah unik. Ada kisah unik sedikit. Ketika ini sudah jadi, Pak Yai minta ada sesuatu yang salah. Orang bingung berulang kali. Ternyata apa yang salah? Ini rantainya itu kalau bulat sama bulat itu salah. Jadi rantainya itu harus bulat sama dari kotak. pembuatan rantai ini? Iya. Beda? Harus kalau bulat sama bulat dimanapun ada lambang Garuda Pancasila. Kalau lantainya bulat sama bulat itu salah. Menurut Pak Yai. Salah. Dan itulah sedetail itu kemudian ini mengalami pembongkaran beberapa kali baru ditunjukkan rantainya harus bulat dan kotak.
Karena bulat itu laki-laki, yang kotak itu perempuan. Jadi ini melambangkan manusia itu bisa abadi kalau ada laki-laki dan perempuan. Jadi saya ingat sini. Sini Mas. Mas ini. Ini Garuda Pak Kus. Saya waktu terakhir saya ketemu sama Prof Wahyudi, Ya. kepala BPIP, dan Ya. saya berfoto bareng dengan kepala BPIP, Prof Wahyudi saat itu. Ya. Ya. Di BPIP itu gede, tapi kok gede ini? Lebih besar. Saya waktu berfoto di tempat ini. Coba tak ukur. Coba ini, kamu duduk sini. Nih, gede banget ini Pak. Gede banget kan? Lebih gede nggak? Sampai ke belakang ini Gus. Ya salam, gede banget Masya Allah. Oke, bagus. Ya, Oke, sudah masalah rantai itu juga, wah, jadi memang harus hati-hati ya. hati-hati. Kalau itu apa itu? Nah, ini. Saya, sebentar. Iki, wih, aneh, keren. Iya. Wah, ini kalau jalan kaki ngitari capek ini. Ini tulisannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kok ada kemerdekaan kok tahu perang itu, Pak? Ya, kita itu kan 350 tahun. Kalau menurut Soekarno ya. Menurut Iya. Soekarno kita 350 tahun walaupun ada yang mengatakan kita hanya dijajah beberapa bulan. Nah, hal ini Sang Mursyid pernah menyampaikan Bapak Kiai. Kita itu bukan dijajah 350 tahun, 434 tahun dijajah. Cuma menurut beliau kalau dari sisi spirit sebenarnya kita tidak pernah dijajah. Artinya orang dijajah itu orang yang sudah tidak bisa melawan. Kita terus melawan. Oke. Jadi secara hakiki bangsa Indonesia tidak pernah dijajah karena terus melawan. Nah, tapi dari sisi kita ingin mensyukuri negara, maka Bung Karno mengatakan kita pernah dijajah. Artinya apa? Negara ini dari perjuangan 350 tahun lebih, 434 tahun. Maka jangan sampai NKRI ini terjadi apa-apa. Jangan sampai harus kita pertahankan NKRI. Aku bingung mau ngomong apa saya. Saya kok malah mulai jatuh cinta. Saya pikir saya tok yang orang yang dikatakan so NKRI sama haters. Tapi ternyata di sini saya perlu banyak belajar. Ini tentang kebangsaan, ya. Ini dari mulai kisah-kisah dari Republik ini berdiri ada semua di sini berarti. Dan yang penting Gus, yang di sini adalah kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itu yang harus dipegang. Bukan semata-mata ikhtiar bangsa kita, tapi ada berkat rahmat. Negara ya begitu. Negara ini berdiri atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berdiri. Kalau orang ini menantang NKRI, dia menantang siapa? Tuhan. Menentang nikmat Tuhan, berkat rahmat Tuhan dia tentang. Maka orang yang layak jangan tinggal di Indonesia. Oke. Buatkan pulau Tapi sendiri maaf, aja. Maaf. Oke, masalah ini saya jatuh cinta. Ini kenapa dikotori dengan isu kemarin? Oke, saya nggak mau bahas itu dulu deh. Menurut saya, Itu ada istiqomah. jadi jangan sampai yang seperti ini dikotori dengan isu-isu dugaan yang negatif kemarin akhirnya dipukul rata. Makanya pernah dengar ya Pak Kemenak akhirnya Mau membatalkan iya, yang mau membatalkan mencabut Sidikiyah, Iya. akhirnya dicabut. Hebat nggak Kemenaknya, Pak? Iya, luar biasa. Kita terima Alhamdulillah. kasih. Kita terima ya. kasih. Bersyukur sama Allah, Pak. Iya, mungkin karena tekanan-tekanan dari isu Publik. ya. Tapi alhamdulillah kita menganggapnya atas berkat rahmat Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Oke. kita terima kasih juga pada Kemenang. Sama Kemenak ya. Iya, Masya Allah. Gus Kita- Yakut, Gus Yakut, ya, Pak Pak Ketum ya. Muhajir. Iya. Iya, kita terima kasih. Gus Menteri. Gus Menteri ya. Keren pada itu Gus Yakut tuh, Masya Allah. Apalagi Kemenak Jawa Timur ya. Iya. Oke, kita lanjut mempersingkat waktu. Oke. Saya mau maghrib. Istiana Al Istiqomah. Ya, ini gedung yang saya ceritakan tadi. Cek Tomin. Ini kan saya sebagai hostnya nih. Nanti mbok tunjuk-tunjuk KB aku capek, biar aku aja yang penting-penting. Oke? Kamu nggak usah ikut-ikutan. Aku capek nanti. Lu dalam-dalam masih banyak loh. Sekali lagi olahraga. Enggak aku ngos-ngosan. Sing vital-vital saya, Vital umum ya. Iya, iya. Kita lanjut, Pak. Oke, silakan. Siap. Masuk. Ya Allah wadon ya Allah wadon ya Allah wadon don 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 hubul wadon minal iman.
Kita wah udah mulai gelap. Kita persingkat ya, Pak. Iya. Terus biar selesai. Waduh, untungnya nggak ada air ya, jadi haus. Oh ini belum ini nanti ini. Itu yang wah, itu ada tenda besar sekali apa itu? Yang kemarin buat sholat itulah Kak. Itulah, Pak. Jangan turun dulu deh kalau yang ini kan cuman gedung Hari Santri tulisannya ya. Ini monumen Hari Santri. Monumen Hari Santri ya. Ya. Oh, ini Monumen Hari Santri. Bagaimana ini Monumen Hari Santri ini? Jadi begini, Pak Ceritanya, Kiai itu sambil jalan ya. pernah dawuh, Mm-mm. saya itu bangga dengan pemerintah Pak Jokowi. Dua hal yang beliau paling bangga. Pertama, penentuan Hari Santri. Oke. Yang kedua, revolusi mental. Revolusi mental. Ya, wujud syukurnya Pak Kiai, warga Torkostia terhadap penentuan itu disambut dengan beliau membuat monumen. Oke. Jadi wujud syukur kepada Allah ditetapkannya Hari Santri Nasional karena ini peran Cepetan. santri. Izin. Kok ada tulisannya ST, Pak? Ini kemarin semalam masa live itu ST melulu. Iya Pak, ini rokok sehat tentrem untuk Zona Indonesia ST Raya. dilarang Iya. merokok selain rokok obat Iya. sehat tentrem. Wih, keren banget tuh. Oh ya, rokok ST itu juga bagian daripada ini ya? Iya. Penyokong apa katanya? Iya. Pajak ya? Iya, dia mendapat penghargaan karena tertib Siapa yang memberikan penghargaan itu? dari Kementerian Keuangan. Bu Sri Mulyani. Iya. Katanya rokok ST ini juga pajak terbesar termasuk apa? Cukai. Iya, cukainya kan. Harganya kan dari yang ini sampai 350.000 per 350.000 per bungkus. Oke. Pak, kalau itu ada padepokan apa itu? Iya, ini Padepokan. tempat Kaseban. Alah, siapa lagi nih? Padepokan, Ya, Kaseban Jati. Kaseban, Jati, Jati Kasampurnan. Kesempurnaan. Itu Ya, apa itu? Ya ini untuk tempat-tempat pertemuan. Biasanya kalau ke sini ya kita ada yang pakai pakaian adat gitu. Oke. Oh gitu ya. Ini yang bersihin pekerja apa santri? Santri semua di sini tidak ada pekerja. Mas, Ada- izin sini sebentar bisa? Saya boleh kan? nanya? Boleh. Monggo silakan. Jenengan pekerja apa santri? Santri sendiri Pak. Santri. Nyapu begini, Nggih, emang kegiatan selain sekolah kami emang bersih-bersih. dibayar berapa? Enggak dibayar. Lah kok mau? Ya karena kesadaran kami aja. Kesadaran. Nggih. Oh, kepedulian terhadap rumah Karena belajar. emang kami kan cinta terhadap pesantren kami. Oh. Nggak mau lah kalau sampai pesantren kami kotor. Oh, kebersihan bagian. Nah, sekalian mengamalkan Dari ilmu lima. yang kami dapatkan. Oke. Daripada menganggur terus tiba-tiba nanti lupa ilmunya, sekalian diamalkan. Oke, melalui- masuk Pak Eko. Makasih ya. So, santrimu kok keren-keren Pak. Ya bagus. Aku tak mau di sini boleh nggak? Sini. Aduh. Waktunya pas nanti yang lain kita spillnya besok aja, Amin. Oh iya, siap. Ya. Siap. Pak Kus, kalau seandainya saya minta waktu besok bisa nggak untuk yang lain-lain? Monggo siap, monggo. Sebentar, aku kok masih ragu. Mas, aku tanya lagi nggak Ya, Pak silakan, Kus? silakan. Jenengan ini pegawai dibayar atau santri? Santri. Santri. Dibayar piro? Nggak dibayar. Nggak dibayar, sini nyapu aja. Oh, ikhlas? Kan kebersihan dari mana? Oke. Masuk Pak Eko, mantap ya. Terima kasih ya. Oke. Tuh, sebelah sini Gus. Oh. Iya, ini sambil Mas. Santri, Nggih, bukan karyawan. bukan. Dibayar berapa sampean kayak gitu? Mboten dibayar, Pak. Oh, memang kegiatan santri begini. Nanti bergilir gitu gantian. Nggih. Kayak sip-sipan ya, apa namanya? Sampun wonten jadwale, Pak. Oh, jadwal-jadwalan kayak aku sekolah SD biyen ya. Nanti jadwal pembersihan hari Kamis jatah saya, yang lain gitu berarti ya. Nggih. Oke, makasih ya. Nggih. Salam ST. ST 12. Oke, keren. Yang itu besok aja lah, ini udah mau maghrib, capek saya Pak. Nah, yang lain-lain besok. Jadi ke apa namanya? Ya. Ke ininya. Ya, terima kasih. Ye. Oke, kita sebentar Pak, bincang-bincang di sini. Oh iya. Saya sambil istirahat.
Ini berarti gedung lagi sementara tutup Pak karena sore. Iya, Sudah sore ya. ini sudah jam tutup. Rokok saya mana tadi ya? Habis. Ini Pak. Ini juga ada Pak rokoknya Pak, rokok ST. Rokok ST. Alah, saya belum diendos, males. Nanti aja Pak nunggu diendos. Pak Gus, Iya, ini kayu-kayu mahal iya. gedung. Nah, Pak, saya mau sedikit ngobrol. Pak, sini nggak apa-apa, Pak. Sini Pak lo kita. Oke, siap. Wah, sepatuku munggah dhewe Iya, ora nggak elok, apa-apa, saya nggak tak apa-apa. sepot. Ya ngene wae. Pak Gus. Isu kemarin itu, Pak. Ini sangat stigma ke masyarakat ini sangat negatif sekali. Saya itu nggak habis pikir. Saya profiling, saya ambil sumber-sumber Oh, iya. di searching di Google bahwa Siddiqiyah ini bukan bagian daripada NU, bukan juga dari Muhammadiyah, tetapi berdiri sendiri dengan hasil profiling saya jamaah alumni murid bisa mencapai 5 juta kurang lebih itu tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai di negara tetangga. Iya. Betul itu Pak. iya. Nah, artinya setelah saya profiling, ini kan kecintaan terhadap NKRI ini dibawakan salah satu utama dari Siddiqiyah. Iya. Bahkan untuk urusan keagamaan ini syarat utamanya adalah cinta tanah air Iya, dulu. cinta Begitu tanah air ya? dulu, iya. Cinta tanah air dulu. Wajib cinta tanah air dulu. Jadi kemarin tiba-tiba ada isu apa ya, musibah lah. Atau mungkin itu ujian, karena ini masih juga yang saya dengar ada apa fitnah katanya ada. Ini nanti saya bisa nggak tidak sore ini Pak, Iya, saya mau tanya-tanya lagi dengan Pak Gus boleh. sama Pak Lukito. Pak punya pengalaman Pak Lukito sebagai orang Ikhwanul Muslimin, orang alumni lulusan pernah dicekoki bapak laras panjang juga katanya nih, seperti itu nih isunya nih. Saya nggak tahu kalau Pak Lukito tuh ini pengurus ya, yang baru masuk yang Santri. dekat sama pengurus santri ya, suka sharing sama pengurus, ternyata panjenengan. Nanti saya bisa minta waktu di lain hari ya Pak Gus. Monggo. Mungkin sini HP-nya, saya mau ngomong sama netizen. Aku ganteng men ngene asem tenang sik. Aku ganteng karo Pak Gus ganteng pisan. Ganteng. Tetap gandeng aku dong, Gus. Hah? Tetap gandeng aku. Lah wong krempeng kok bangga. Soekarno. Pak Gus, ini Pak Gus namanya. Pak Gus apa, Pak? Gus Hartono namanya. Pak Gus Hartono juga bagian daripada pemilik keluarga, pemilik salah satu situs di mana kecilnya Pak Soekarno. Dan saya investigasi, teman-teman, saya akan lanjutkan besok mengenai kasus, mengenai permasalahan ini yang sampai mencuat sampai ini DPO kemarin, ya. Makanya saya sampaikan di sini juga apresiasi terhadap Polri, ya, sehingga mohon maaf ya Pak, saya Iya. harus apresiasi karena ini isunya. Iya, kita semua apresiasi. Polri sudah, ini kasus lama yang saya dengar, tetapi akhirnya Polri juga berhasil. Alhamdulillah saya bersyukur juga. Tapi artinya saya berharap mudah-mudahan ini ada hikmah semua ya Pak. Nah, tentang isu-isu yang miring saya nanti bisa investigasi, bisa dibantu Pak. Silakan. Oke. Iya. Teman-teman, sebelum dan sesudahnya terima kasih. Insya Allah besok saya akan investigasi untuk permasalahan kemarin yang lagi viral ya, tentang isu dugaan atau katanya ada isu fitnah dan lain sebagainya, masalah apa rebutan wong wedok, rebutan daging saon, rebutan manuk emprit. Akeh aku bingung wis loh. Nah, ini isu-isu ini banyak, makanya Termasuk rokok. rokok nggak mau, saya nggak mau, itu belum ngendos saya ya. Tapi syukur-syukur ada yang lihat ini terus saya diendos, kan seneng sama pabriknya. Tapi kan pabrik sama pondok beda ya, walaupun pemilik yang Iya, sama, iya. beda ya dengan pondok ya. Teman-teman, karena ini sudah mau maghrib, kita sudah dulu. Saya mau kita lanjut besok
untuk investigasinya. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti. Sehat selalu, salam sejahtera dan NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita, oke. Biar orangnya nggak kena.